Shalom Bapak Ibu. Wow, sukacita sekali pada akhirnya saya bisa kesampaian, bisa ada di tengah saudara Gereja Mawar Sharon, Surabaya Timur. Wow, luar biasa, saya mendengar pertumbuhan yang pesat terjadi di antara Anda. Dari pembukaan kurang lebih sekitar 800-900 orang, dalam waktu 3 bulan menjadi 2.500 orang. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya ada di sini. Saya mengemban mandat ya dari Tuhan tentunya, tapi juga dari Pastor Philip, juga dari Pastor Lianggono. Hari ini saya ingin sampaikan ada satu hal yang ini merupakan kehendak Tuhan, khususnya apabila Anda berjemaat di Gereja Mawar Sharon. Saudara harus tahu bahwa Gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Ada amin? Dan apa maksudnya gereja sel? Identitas kita ini sel atau gereja bukan dengan kelompok sel, tapi identitas kita adalah gereja sel. Berarti kelompok sel itu menjadi basis atau menjadi inti dari kehidupan dari gerejanya. Inilah yang membedakan GMS dengan gereja lain. Mungkin ada sebuah gereja di luar sana punya kelompok sel, tapi belum tentu gereja sel. Nah, GMS adalah gereja sel yang bersifat apostolik dan profetik. Nah, apalagi misi apostolik kita itu adalah membangun 1.000 gereja lokal yang kuat. Nah, perhatikan, bukan hanya membangun atau merintis gereja, tapi mendirikan gereja lokal yang kuat. Nah, saya hari ini mengemban sebuah mandat, sebuah pesan Tuhan bahwa Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur harus menjadi gereja lokal yang kuat. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya izinkan hari ini saya akan membangun sebuah fondasi atau menyampaikan fondasi atau basic. Kalau Anda adalah jemaat Mawar Sharon yang sudah lama, saudara, Anda pasti sudah familiar mendengarkan apa yang saya mau bagikan. Apalagi ini adalah Minggu CG. Saudara, nah terlebih dahulu kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Saya mohon maaf dulu untuk tim teks operator karena ayatnya saya tiba-tiba dapat ayat yang lain. Coba kita buka di 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita baca di ayat yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, di ayat 5 ini kalau Anda baca ayat 1 sampai ayat 4-nya itu bicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Dikatakan ketika akhir zaman tiba akan muncul yang namanya masa yang sukar. Lalu manusia itu dikatakan manusia itu akan menjadi hamba uang, cinta uang, ya garang, egois, mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan kerohanian atau agama, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, ya lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Itulah daftar keadaan manusia di akhir zaman kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya. Tapi yang mengejutkan adalah di ayat 5 dikatakan ternyata mereka itu adalah orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi memungkiri kekuatannya. Nah, makanya hari ini saya akan bagikan dengan judul ini, saudara. Coba ditampilkan menunya. Ibadah pertama tadi saya bagikan bertahan hingga akhir. Ada 2 modal orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman yang perlu dihidupi. Kalau tidak, jangan-jangan kita akan termasuk dalam bilangan orang-orang yang nantinya akan murtad. Lalu di ibadah kedua ini saya akan memberikan judul lebih daripada sekedar ke gereja. Ibadah 3, 4, 5-nya kegerakan Allah di akhir zaman, lalu berkat khusus murid sejati, dan yang terakhir memikul kuk yang dipasang Yesus. Ya, semoga Anda bisa mendapatkan seluruh pesan. Nah, khusus di ibadah kedua ini lebih daripada sekedar ke gereja. Ternyata keadaan manusia di akhir zaman itu buruk-buruk semua loh karakternya. Dikatakan mereka akan mementingkan diri sendiri, mereka berlagak tahu, mereka ini egois, menjadi hamba uang, tidak menuruti Tuhan tapi lebih menuruti hawa nafsu, garang.
Tapi yang membahayakan dikatakan begini, mereka itu adalah orang-orang yang secara lahiriah beribadah. Berarti bisa jadi mereka adalah orang-orang yang rajin ke gereja. Tapi dikatakan mereka memungkiri kekuatannya. Apa sih kekuatan dari ibadah itu? Siapa yang tahu? Ini kekuatan dari ibadah itu, perubahan hidup. Katakan amin. Itulah yang menjelaskan mengapa mereka secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, rutin ke gereja, tapi mereka yang dulunya garang tetap garang, yang dulunya cinta uang setelah 10 tahun beribadah tetap cinta uang, yang dulunya keras main tangan gitu ya, suka menyakiti pasangan atau suka main kekerasan kepada pasangan tetap aja masih pukul istrinya. Yang dulunya mungkin suka nipu, tetap nipu. Suka mencuri, tetap nyuri. Berarti percuma dong ibadah kalau nggak ada perubahan hidup. Katakan amin. Jadi kekuatan dari ibadah itu adalah perubahan hidup. Jangan sampai kita ini di akhir zaman termasuk dalam bilangan orang-orang yang rajin ke gereja, tapi hidupnya nggak berubah. Saudara, nah Alkitab itu sudah menjelaskan di akhir zaman, itu akan ada tipe orang-orang seperti ini. Nah kita berdoa ya, jangan sampai kita termasuk dalam bilangan orang-orang seperti ini. Nah lalu ibadah yang seperti apa yang bisa mengubahkan hidup? Saudara, nah saya itu tadi pagi menjelaskan, kalau Anda datang ke kebaktian seperti ini, ada banyak orang ya datang kebaktian atau datang KKR atau ikut retreat, mereka ngalami Tuhan. Ibadah raya seperti ini kita percaya ada kuasa, katakan amin. Firman dibagikan, hadirat Tuhan dinyatakan, bisa jadi orang ngalami kelegaan, kesembuhan, orang ngalami retreat bisa ngalami perubahan, tapi ada tapinya. Ternyata tidak cukup hanya datang ke kebaktian raya kalau hidup kita ini mau mengalami perubahan yang permanen. Ternyata ada penelitian, 90% orang-orang yang datang KKR, yang diubahkan di dalam KKR, diubahkan lewat kebaktian, mereka datang ikut retreat, mereka mengalami perubahan gitu ya. Ternyata 90% dari mereka yang ikut kebaktian, ikut retreat tadi yang mengalami perubahan, dipulihkan. Ternyata 90% dari antara mereka kembali ke dosa lama mereka. Kembali ke kehidupan lama mereka. Lalu ternyata setelah diselidiki, kenapa mereka kok bisa kembali ke kehidupan lama? Ternyata ini penyebabnya. Karena mereka di dalam perjalanan rohani, mereka menjadi lone ranger. Atau mereka itu tidak terhisap di dalam sebuah komunitas. Katakan komunitas. Itulah yang menjelaskan kenapa perubahan hidup mereka itu cuma sementara. Gak permanen. Ternyata mereka yang ikut kebaktian dan tergabung dalam komunitas atau setelah ikut KKR lalu tergabung dalam komunitas, mereka ditemukan perubahan hidupnya jauh lebih permanen. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya memberikan judul lebih dari sekedar kebaktian adalah ternyata ada sesuatu yang lebih daripada kita ini datang ke ibadah hari Minggu. Harus gak? Harus. Penting gak? Sangat penting. Katakan amin. Ibadah seperti ini sangat penting. Hari ini kalau Anda datang secara onsite di sini, saya acungi jempol. Karena hari ini ada banyak orang yang sudah kecanduan online. Ibadahnya online terus. Ya. Bedanya di mana kalau Anda ikut ibadah online dengan ikut onsite begini? Yang pertama, Anda bayar harga. Anda bangun pagi, betul nggak? Anda drive ke sini atau Anda pokoknya ada ongkos lah datang ke sini, entah itu bensin atau Grab atau apa. Gitu ya. Tapi kalau online, Saudara, di masa-masa semua orang bisa datang, beda loh kalau Covid-nya kembali horor seperti dulu ya, jangan. Tapi kalau online, coba kebanyakan kalau kita online, jujur ya, kita nggak konsen kan, betul nggak? Apalagi kalau wah Pastor Fuji lagi yang khotbah, ini terus khotbahnya dicepetin. Betul atau betul?
Wah ini Pastor Fuji lagi dicepetin. Dikit-dikit terima telepon, ngecek handphone, ngecek ini, ngecek itu. Betul nggak? Apalagi kalau di tengah-tengah khotbah gitu ya, lalu ada telepon, ngopi yuk, kita ke kafe. Balik, belum tentu ini dilanjutin. Banyak halangannya online itu. Saudara, Anda datang onsite seperti ini, saya acungi jempol. Saudara, makanya Anda harus konsisten datang onsite begini. Jangan sampai anak kita nanya, Pak hari ini ke gereja enggak? Wah, berarti Anda enggak lagi konsisten. Karena anak Anda harus menebak dan harus tanya, hari ini ke gereja enggak? Datanglah ke gereja. Saudara, di Jakarta itu ada seorang berusia, sudah umur berapa ya? Hampir 80 sebetulnya. Sebenarnya sudah komplikasi, sudah 10 tahun cuci darah. Tapi hebatnya kasih karunia Tuhan masih Tuhan kasih. Di tengah-tengah pandemi maksa telepon saya sudah kangen ke gereja, saya yang stop. Jangan. Tiap hari kadang bisa pingsan, tiba-tiba jantungnya drop gitu ya. Tapi tiap minggu itu, walaupun pakai kursi roda dan diselimuti, ya kalau dia masih kuat, selalu hadir. Saya mau kasih tahu, selama Anda sehat, masih bisa berdiri di atas kaki, harus onsite konsisten. Katakan amin. Ya, jangan sampai orang di sekitar kita bertanya, hari ini onsite enggak ya? No. Harus onsite. Amin. Nah, tapi enggak cukup Anda datang kebaktian. Saudara, karena apa? Kalau Anda rutin datang kebaktian ya, misalnya Anda berjemaat di Gereja Mawar Sharon, sampai satu titik Anda akan alami yang namanya kejenuhan. Anda akan mengalami bahwa di satu titik bahwa khotbah-khotbah di sini, di mimbar sini, sampai satu titik itu tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda. Nah di titik ini ada banyak orang terjebak akhirnya berpikir, jangan-jangan di gereja lain aku bisa dapat makanan. Jangan-jangan aku harus pindah gereja. Belum tentu itu jawabannya. Karena apa? Ketika Anda mulai ada di titik jenuh, Anda merasa bahwa kok sepertinya ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu adalah pertanda sebetulnya bahwa Anda itu mengalami pertumbuhan di satu titik. Dan pertumbuhan itu menuntut sebuah langkah supaya Anda bisa masuk ke dalam level yang berikutnya. Nah kalau Anda nggak jeli sama ini, Anda akan frustasi. Aku sudah berjemaat di sini selama beberapa kurun waktu, tapi kok di titik ini aku merasa bahwa kok aku jenuh ya? Kok aku merasa bahwa ada kebutuhan nggak terpenuhi ya? Lalu Anda sangka pindah gereja adalah solusi. Anda pindah gereja untuk beberapa waktu Anda mungkin mengalami kesegaran mungkin. Tapi di titik tertentu Anda akan mengulang siklus yang sama. Di titik itu Anda merasa kayak enggak, kok ada sesuatu yang belum terpenuhi. Lalu Anda pindah gereja lagi. Begitulah seterusnya sampai Yesus datang. Gitu ya. Padahal sebetulnya ada orang-orang tertentu di titik tertentu. Saudara, Anda mau tidak mau, Anda harus melangkah ke next level. Karena di level Anda sekarang, Anda tidak cukup hanya sekedar menjadi rutin ke gereja tiap minggu. Sekalipun khotbahnya bagus-bagus, di satu titik Anda akan merasakan bahwa khotbah ini gak akan cukup memenuhi. Kecuali Anda melakukan sesuatu. Nah apa yang perlu ditambahkan? Ada dua. Saudara, yang pertama, saudara, Anda perlu dimuridkan secara pribadi. Katakan dimuridkan secara pribadi. Kalau Anda nggak masuk ke level ini, percayalah. Mungkin ada beberapa di antara Anda masih baru join dalam kebaktian ini, Gereja Mawar Sharon secara khusus. Gitu ya. Anda mungkin masih merasa bahwa, waduh masih diberkati, tapi satu titik Anda akan mengalami sebuah titik di mana Anda butuh lebih. Dan jangan sampai Anda terjebak, jangan-jangan aku perlu pindah gereja. No, bukan itu sebetulnya. Anda perlu masuk ke next level. Next levelnya adalah Anda perlu mengizinkan diri Anda untuk dimuridkan secara pribadi. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena gini loh, di dalam kebaktian, tadi pagi saya jelaskan, di dalam kebaktian seperti ini, saudara,
dalam kebaktian seperti ini satu arah. Padahal Alkitab Ibrani pasal yang ke-10, coba lihat ya, ibadah seperti apa? Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-5. Bukan 5, 25. Ya, ibadah seperti apa yang mengubahkan hidup kita? Coba kita lihat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, katakan saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah yang mengubahkan itu adalah ibadah yang mengandung saling tadi, ada salingnya. Kata saling itu berarti dua arah. Nah, ibadah raya seperti ini memang pertemuan ibadah. Tapi lebih tepatnya di ayat 25 tadi, pertemuan-pertemuan ibadah yang dimaksud di sini itu bukan sekedar kebaktian raya seperti ini, bukan. Karena kebaktian seperti ini kita nggak bisa berinteraksi saling. Nggak bisa saling menasihati, nggak bisa saling mendorong dalam kasih. Gitu ya. Nggak bisa saling menguatkan, saling menjaga, nggak bisa. Kita ini hanya datang, duduk, satu arah. Setelah itu pulang. Ada amin? Nah, interaksi saling itu nggak ada dalam pertemuan ibadah raya seperti ini. Gitu ya. Kalaupun ada itu sangat minim. Satu arah bentuknya. Nah, pertemuan ibadah di sini yang dimaksud di sini, di zaman itu saudara, dalam konteks zaman itu pertemuan ibadah itu adalah ternyata ibadah dalam kelompok-kelompok kecil. Ditemukan ternyata saudara di gereja mula-mula, ada seorang pendeta itu menemukan reruntuhan di gereja-gereja yang sekarang ini sudah reruntuhan ya. Ya di mana itu di Turki. Itu ternyata ditemukan gereja-gereja zaman dulu itu bukan yang gereja begini lalu ada podium lalu ada banyak begini. Tapi kecil-kecil yang muat 6 sampai 12 orang. Itulah ibadah yang dibiasakan oleh mereka. Jenis ibadahnya adalah kelompok-kelompok kecil. Jadi pertemuan ibadah di sini yang dimaksud itu bukan ibadah raya besar begini. Itu harus, tapi nggak cukup. Anda perlu tergabung dalam sebuah komunitas supaya Anda bisa dimuridkan secara personal. Katakan amin. Ya, nah coba waktu saya ngomong amin kan banyak yang amin, gini kan. Nah saya sering terkecoh. Saya pikir waktu saya di Jakarta, saudara, amin, amin, gini. Saya pikir, wah jemaat saya ngerti semua. Waktu saya ngobrol, ngajak makan, ngobrol, one on one, makan gitu ya. Ternyata saya sadar, ternyata yang tadi ngangguk-ngangguk itu, ternyata nggak ngerti sebetulnya. Dan itu hanya ketahuan ketika ngobrol berdua. Nah dalam ibadah seperti ini, ya orang bisa kelihatannya ngerti dan nangkep. Tapi ternyata belum tentu. Ternyata itu hanya bisa dideteksi ketika apa saudara? Ketika kita ngobrol secara personal. Waktu dia mengajukan pertanyaan, waktu dia mengungkapkan dia punya pandangan atau mindset. Dari situ bisa ketahuan tingkat pengertian seseorang. Halo amin saudara? Interaksinya itu satu arah kalau kebaktian seperti ini. Anda perlu masuk lebih dalam. Ikut dalam sebuah komunitas, terhubung dalam komunitas, supaya Anda bisa dimuridkan secara pribadi. Katakan amin. Katakan dimuridkan secara pribadi. Kenapa? Dimuridkan secara pribadi, personal ya, bukan gelondongan gitu ya. Itu memiliki kuasa transformasi. Catat baik-baik. Yang pertama, karena itu akan menunjukkan blind spot yang tidak terlihat. Katakan blind spot. Saudara, saya kemarin ketemu sama Pastor Philip, ngobrol-ngobrol, Pastor Philip ngasih saya sebuah masukan, koreksi. Ya, kekurangan atau kelemahan saya. Saudara, hari ini kalau Anda lihat, hari ini kami menggembalakan Jabodetabek, kami sudah pecah telur masuk dalam pengembalaan 10.000 jemaat. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan ya, bagi Tuhan. Dan saya juga sudah diminta untuk apa ya, mementor atau
memberikan masukan ke beberapa regional. Dan waktu ketemu sama Pastor Philip, saya dikasih masukan, kekurangan dan kelemahan saya. Nah, kalau saya nggak dimuridkan secara pribadi, mungkin saya nggak bakal tahu blind spot saya di mana. Apalagi kalau saya pelayanannya tambah gede, saya handle 10.000 jemaat sekarang. Bisa nggak saya itu merasa hebat, merasa sudah nggak perlu lagi dikasih masukan dan merasa nggak punya kekurangan? Bisa nggak? Sangat bisa. Nah, itulah pentingnya dimuridkan secara personal. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda berada dalam komunitas kecil. Ada amin. Nah, kalau kebaktian seperti ini, kita semua kayak malaikat semua, betul ya? Nah, itulah pentingnya, saudara, Anda dimuridkan secara pribadi. Karena ketika Anda berinteraksi di dalam hubungan pemuridan itu, ada orang yang bisa kasih tahu di mana blind spot Anda. Blind spot itu adalah sebuah titik buta yang mata kita nggak bisa lihat. Coba, mata kita sendiri bisa lihat telinga kita? Coba, nggak bisa. Kecuali ada cermin. Nah, kalau nggak ada cermin, kita butuh orang lain untuk kasih tahu di mana noda di pipi kita ini. Di mana di telinga kita ini nodanya. Kita ini punya blind spot di dalam diri kita. Kita butuh orang lain untuk bisa kasih tahu kita. Katakan amin. Dan itu powerful, saudara. Contoh ya, kenapa dimuridkan secara personal itu mengubah mindset. Ternyata ada seorang namanya Dr. Carl Harton. Ternyata khotbah begini, khotbah dari mimbar begini, itu hanya bisa mengubahkan mental block seseorang itu efektivitasnya itu 10% cuman. Tapi kalau lewat sentuhan personal, itu efektivitasnya itu sampai 90%, mengubah mental block seseorang. Setiap kita ini bisa punya mental block. Mental block itu semacam kayak mindset yang sudah fix, yang itu menghalangi kita. Kita ini punya pola pikir yang sudah bertahun-tahun, ya, yang nggak pernah diperbarui. Nah, itu kadangkala sulit untuk diubah. Nah, itu hanya bisa diubah lewat apa? Personal discipleship. Katakan amin. Lewat kita ini ngomong, lewat Anda terbuka, lewat Anda membuka diri, lalu ada masukan dan sebagainya. Nah, makanya pentingnya Anda tidak hanya sekedar kebaktian. Ada amin? Yang kedua, dengan Anda masuk dalam komunitas dan membuka diri untuk dimuridkan pribadi, selain Anda itu bisa mengetahui titik buta atau blind spot Anda, yang kedua adalah Anda memiliki yang namanya akuntabilitas. Katakan akuntabilitas. Saudara, kalau Anda itu ingin misalnya melatih tubuh Anda yang menjadi bodybuilder atau apa. Beda loh, Anda itu latihan sendiri atau Anda punya personal trainer. Itu beda. Kalau latihan sendiri itu kadang cobaannya besar. Ya udah kali ini skip lah. Ya udah kali ini 30 repetisi aja. 10 repetisi aja, enggak usah banyak-banyak. Tapi kalau ada personal trainer, mau nggak mau, walaupun Anda sudah merasa menyerah, tetap di-push. Karena apa? Dengan kehadiran personal trainer itu, ada orang yang atasnya Anda itu bisa memberikan jawab. Atau Anda itu bisa memberikan diri Anda untuk punya akuntabilitas terhadap seseorang. Nah, dengan Anda dimuridkan secara pribadi, Anda itu bisa mempertanggungjawabkan hidup Anda kepada orang lain. Katakan amin. Kalau sendiri, kalau Anda jadi lone ranger, enggak, Pastor Fuji saya bisa bertumbuh sendiri. Saudara, enggak ada yang ngecek Anda saat teduh apa enggak, betul enggak? Anda perpuluhan atau enggak, gereja enggak mungkin ngecek, Bapak Ibu. Ya, Anda gimana kehidupan personal Anda? Apakah cara bisnis Anda itu suka nipu, suka korupsi, atau cara Anda kerja suka korupsi, atau dan lain sebagainya? Nggak ada yang tahu. Nah, kecenderungan untuk Anda melenceng itu besar. Tapi kalau ada seseorang yang bertanggung jawab atas Anda dan Anda tahu ada orang tertentu yang Anda itu bisa punya akuntabilitas, itu menjagai hidup Anda. Katakan amin. Itulah pentingnya Anda hidup dalam komunitas. Ada orang yang menjagai Anda.
Makanya kalau Anda hidup di dalam CG, bagi Anda yang sudah ikut CG, Anda ikut CG itu bukan cuma sekedar sharing-sharing Bapak Ibu. Tapi Anda itu bertanggung jawab untuk menjaga saudara seimanmu di situ. Ini namanya saling menjaga, katakan amin. Jadi yang pertama Anda bisa tahu titik buta Anda, blind spot Anda. Yang kedua Anda bisa terbangun lewat akuntabilitas. Yang ketiga ada impartasi kehidupan. Impartasi kehidupan itulah penting. Impartasi kehidupan itu mengubahkan hati kita, mengubahkan nilai kita, dan ini akan membentuk karakter kita. Makanya di dalam CG, manusia itu akan menajamkan sesamanya. Karena apa? Ada impartasi kehidupan. Kalau khotbah seperti ini atau kelas mengajar, saudara, Anda akan dapatkan hanyalah sebatas pengetahuan. Tapi kalau lewat hubungan, ada hubungan yang terjalin, ya terjadi impartasi kehidupan. Ya contoh sederhananya. Dulu kalau saya doa itu gak pernah gandengan tangan sama istri. Tapi karena saya dimuridkan secara personal sama Pastor Philip, terjadi impartasi. Pastor Philip itu kalau doa gandengan tangan. Saya dulu, waduh jangankan gandengan tangan, aduh malu lah pakai gandengan, gak usah lah doa langsung begini aja lah. Ngapain pakai gandengan tangan. Gara-gara bergaul, Pastor Philip nggak maksa-maksa saya, nggak ngajarin saya doa pakai gandengan yang enggak. Tapi karena hubungan yang terjalin, ada impartasi kehidupan. Sampai caranya baca Alkitab keimpartasi. Karena apa? Saya dulu pernah dipinjemin Alkitabnya sama Pastor Philip. Jadi saya cara baca Alkitabnya, saya coret-coret Alkitab saya. Saya lingkari, saya tulis-tulis sampai hari ini. Itu namanya impartasi. Ya nanti sampai kemana? Dalam hal apa? Kekudusan, dalam hal manage keuangan, di dalam hal kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan, mindset. Ketika Anda dimuridkan pribadi, terjadi perubahan tersebut. Katakan amin. Prioritas-prioritas kehidupan seseorang. Dulu orang ini cinta uang, tapi semenjak dia dimuridkan pribadi, ketemu sama orang yang cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan dan bukan uang, lama-lama impartasi itu nular. Dan impartasi itu hanya terjadi melalui hubungan. Katakan amin. Kalau pengajaran begini, saya nggak punya hubungan sama Anda kecuali beberapa orang yang saya kenal. Betul nggak? Saya cuma bisa khotbah, tapi belum tentu kita punya hubungan pemuridan. Belum tentu. Karena untuk mengalami impartasi harus ada kedekatan atau hubungan dekat. Makanya kadangkala ada orang-orang tertentu itu sampai cara khotbahnya juga mirip. Gitu ya. Cara ngomongnya mirip. Saya dulu pernah dimuridkan sama seseorang itu sampai cara ngomong saya, cara begini-begininya mirip. Itu namanya impartasi. Nanti mindsetnya dan lain sebagainya. Anda perlu ngalami. Karena apa? Disitulah transformasi terjadi. Ada amin? Gak cukup cuman kebaktian. Nah itulah sebabnya. Di poin pertama ini, dimuridkan pribadi ini, saudara. Saya ingin men-challenge Anda secara khusus. Yang belum ikut CG. Izinkan hari ini saya menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah bagi Anda. Joinlah di dalam CG. Ada beberapa alasan kenapa orang gak mau join CG. Alasan yang pertama adalah independen. Katakan independen. Biasanya orang independen itu berpikir bahwa aku bisa bertumbuh tanpa bantuan orang lain. Itu namanya independen, mandiri. Nah, saya ini sudah malang melintang dalam dunia pemuridan, dalam dunia cell group. Di Jakarta cell group kita ini 1.000 loh saudara. Ada 1.000 CG. Saudara, di Jabodetabek, bukan Jakarta, Jabodetabek di Combine. Bapak Ibu, saya perhatikan orang-orang yang tidak mau dimuridkan secara personal atau nggak mau terhisap dalam kelompok sel, itu biasanya orang-orang yang merasa punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Contoh ya, orang yang pinter banget, atau orang yang punya jabatan tinggi di luar sana, atau dia ini orang yang terkenal, atau dia itu orang yang kaya gitu. Biasanya akan cenderung lebih independen. Dan itu dibawa sampai masuk di dalam gereja atau di dalam area kerohanian.
Karena dia merasa bahwa di luar sana dia punya pencapaian, dia hebat, gitu ya. Dia merasa bahwa untuk bertumbuh secara rohani, aku juga gak perlu orang lain. Nah, itu namanya sikap atau roh independen. No. Kalau Anda mau bertumbuh secara rohani, Anda butuh orang lain. Katakan amin. Ya. Yang kedua, yang pertama independen, yang kedua adalah perfeksionis. Itu alasan terbesar kedua kenapa orang gak mau dimuridkan secara pribadi di dalam kelompok kecil. Karena apa? Dia perfeksionis. Dia itu mencari komunitas kecil yang seideal mungkin, sesempurna mungkin. Jadi kalau nggak sempurna, dia nggak mau join JG. Ya, saya mau katakan sampai lebaran monyet, atau lebaran kuda, atau lebaran apapun lah. Saudara tidak akan pernah menemukan CG yang ideal bagimu. Atau CG yang sempurna. Ada beberapa orang itu kepengen, saya mau join CG, kalau bisa semuanya konglomerat. Atau pengusaha sukses semua. Gak bisa. Oh, aku hanya bisa CG kalau saya dimuridkan langsung oleh Pastor Philip Mantova. Belum tentu itu kehendak Tuhan yang sempurna bagimu. Ya. Oh, saya mau join CG kalau CG-nya itu orang-orang yang semuanya menyenangkan. Makan-makan terus. Liburan terus, ada loh CG-CG yang liburan terus, ada. Tapi kalau CG itu saya nggak mau, itu apa? Doa terus. Nah, saudara nggak boleh perfeksionis. Ya, orang yang perfeksionis itu dia hanya mau join CG, ya hanya kalau Yesus yang masuk dalam kualifikasi jadi CGL-nya dia. No. Saudara bisa jadi loh ya. Kehendak Tuhan yang terbaik bagimu adalah join di CG yang memang hari ini Tuhan tentukan bagimu hari ini. Yang isinya orang-orang yang gak sempurna. Ya, mumpung promosi ini kan lagi launching album Simply Worship. Saya ini, kebetulan saya tiba-tiba dikasih kesempatan untuk nyanyi salah satu lagu. Saya terus terang kemarin saya ngomong sama Cik Airin, saya gak mau melihatnya. Kenapa waktu itu saya tegang waktu di typing, nggak pernah, saya ini pendeta nggak pernah saya recording begitu, nggak pernah. Saya pokoknya nggak mau lihat gitu ya. Saya juga ngomong sama tim PAW saya di full timer di Jakarta juga, saya nggak mau lihat hasilnya. Bagus kok katanya, bagus, hasilnya bagus. Gitu ya. Waktu saya setel, suara saya kok jadi merdu begini. Inilah keajaiban dari mixing, saudara. Suara saya jadi lebih enak daripada. Nah, kalau Anda dengar lagu-lagu itu suaranya jadi merdu, saudara. Karena mereka masuk proses mixing. Betul nggak? Tapi begitu Anda masuk CG, itu nggak ada mixing-mixingan. Yang nyanyinya fales ya fales. Ya, yang G, Anda masuknya di kunci A minor, ya sudah. Nggak ada yang sempurna CG. Anda nggak bisa mengharapkan CG itu kalau pujian penyembahan itu seperti kayak ibadah raya begini. Loh, ini orang pilihan semua. Nggak mungkin kalau suaranya fals bisa maju di sini. Ya kan? Nggak mungkin mereka menyembah Tuhan, ya Anda mau muntah gitu. Nggak mungkin, ini pasti orang-orang yang nggak mungkin fals yang maju di depan. Tapi di CG nggak ada audisi-audisian. Nah, Anda akan ketemu sama apa? Orang yang nyanyinya fales. Ketemu sama orang yang punya kelemahan, punya kekurangan. CG Anda nggak sempurna, tapi itulah tempat terbaik untuk menyempurnakan Anda. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan perfeksionis. Alasan terbesar ketiga, kenapa orang tidak mau dimuridkan pribadi padahal itu adalah tempat perubahan hidup. Karena saudara, trauma masa lalu. Bisa jadi karena dulu punya pengalaman dikecewakan oleh komunitas. Mungkin Anda dulu pernah dimanfaatkan sama orang gereja. Sehingga Anda takut kalau aku masuk lebih dalam aku nanti dimanfaatkan. Mungkin dulu Anda pernah dilukai, dikecewakan. Dulu Anda pernah terbuka sama pemimpin. Cerita Anda jadi gosip. Anda jadi takut. Nanti jangan-jangan kalau aku terbuka, aku dimuridkan nanti juga sama. Ya,
Mungkin dulu pernah ada orang yang menyalahi Anda, menipu Anda. Ternyata yang nipu Anda itu orang gereja. Puji Tuhan mungkin jangan di sini, bukan di GMS. Dan Anda waktu masuk di GMS, Anda takut, Anda juga merasa digituin. Kebenarannya adalah, dengar baik-baik, kebenarannya adalah, jangan izinkan trauma Anda menghalangi pertumbuhan rohani Anda. Katakan amin. Atau mendikte pertumbuhan Anda. Jangan trauma. Kalau orang trauma itu sudah gagal dulu sebelum bertumbuh. Sudah menyerah dulu sebelum bertempur. Bapak Ibu, saya cuma kasih begini. Waktu Anda join di CG, saudara, CG itu menjadi tempat di mana orang itu bisa mengalami perubahan hidup. Kenapa? Ada dua alasan. Karena di CG itu orang itu bisa saling menajamkan, itu maksudnya apa? Saling menginspirasi. Yang tadi loh, kita bisa dimuridkan langsung, bisa kasih tahu blind spot kita bisa dapat impartasi kehidupan. Itu namanya inspirasi, katakan amin. Tapi selain inspirasi, kata menajamkan sesamanya itu juga bisa berarti gesekan. Di CG lah tempat yang rawan gesekan dan konflik. Loh, kok malah begitu kan, malah jadi malas Pastor Fuji? Loh, justru itu kita butuh sebetulnya yang namanya gesekan. Kenapa? Kalau nggak ada gesekan, hidup kita nggak disempurnakan. Jadi jangan anti sama gesekan, jangan trauma sama gesekan. Gesekan itu tanda ada tumbuhnya kedekatan. Pastilah dari semua orang yang join CG nggak ada semuanya itu kotak, semua itu nggak ada. Pasti ada satu kotak, ada yang satu bulat gitu kan. Ada yang satu segitiga, ada yang satu segi 5, bahkan ada yang segi 12. Pasti macam-macam jenisnya. Nggak mungkin semuanya sama lalu fit. Pasti semuanya akan ada gesekan. Nah, disitulah tempat terbaik untuk apa? Pembentukan karakter. Karakter Anda nggak dibentuk lewat kebaktian begini, nggak di kebaktian begini ini nggak rawan konflik. Paling konfliknya rebutan parkir. Tapi waktu Anda join di CG, nah di situ ada gesekan. Makanya tempat terbaik untuk Anda menghidupi firman itu di CG. Tempat terbaik untuk Anda mempraktekkan kasih dan pengampunan itu di CG. Tempat terbaik untuk Anda itu belajar yang namanya mati terhadap diri sendiri itu di CG, saudara. Saya punya 1001 cerita tentang apa? Saya dibentuk di CG. Saudara, apalagi waktu jadi pemimpin. Waduh, di pembentukan kerendahan hati dan lain sebagainya. Ya, nggak salah disalahin, ya salah paham dan sebagainya. Waduh, macam-macam. Tapi justru itu yang membentuk saya hari ini. Katakan amin. Kita butuh gesekan, jangan anti sama gesekan. Jadi hari ini respon kita menentukan apakah kita better or bitter. Ketika gesekan terjadi, kita ini menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang pahit. Itu ditentukan dari respon. Makanya saya mau propose Anda satu respon. Joinlah di CG. Jangan jadi lone ranger. Ketika Anda join di CG, jangan anti sama gesekan. Karena apa? Itu menyempurnakan kita. Miliki sikap yang benar. Ada amin? Nah, hari ini saya ingin menyambut Anda yang belum ikut CG. Please join. Caranya bagaimana? Saudara ambil gadget Anda. Coba sekarang ambil gadget Anda. Coba boleh nggak saya tahu yang sudah ikut CG angkat tangan? Yang sudah. Jangan bohong ya. Gara-gara saya tanya gini Anda nambahin dosa gitu ya. Gara-gara kebaktian Pastor Fuji naik jadi berdosa. Jangan bohong. Oke. Turunkan tangan. Nah, berarti yang belum angkat tangan tadi, lakukan ini. Ambil gadget Anda, buka kamera Anda, buka kamera, langsung aja tag. Nah, kok nggak keluar? Halo? Ini jangan-jangan handphone saya kok, handphonenya kurang smart. Oke, tolong di tag ya. Tadi pagi bisa muncul, kok sekarang nggak muncul. Oke, ini keluar. Nah, langsung tag, daftarkan diri Anda. Di sini ada kolom-kolom daftarkan diri Anda.
I dare you. Ini kehendak Tuhan. Otherwise, jangan sampai kita kedapatan rajin ke gereja, tapi hidup gak berubah. Ada amin? Oke, sudah semua? Nah, sekarang saya ingin lakukan satu hal. Saya minta boleh gak yang sudah ikut CG jadi kepanjangan tangan saya atau gereja untuk menyambut mereka-mereka yang belum ikut CG. Boleh gak yang sudah ikut CG bangkit berdiri bersama-sama dengan hormat. Yang sudah saja. Nah, coba lihat orang-orang yang masih duduk, jangan dihakimi. Jangan jangan dilirik, oh belum ikut CG. Jangan gitu. No, ini nggak ada penghakiman di sini. Nah, boleh nggak Anda jadi kepanjangan tangan dari para petugas kami yang berpakaian hijau-hijau, biru-biru untuk menyampaikan kartu welcome home, kartu connect me, walaupun bisa secara online kepada mereka, bisa? Oke, saya berikan waktu ya. Tolong yang di depan sini juga masih banyak. Ini tidak ada paksaan, tapi ini adalah undangan terbuka dari kami. Oke, sudah dibagi semua? Yang belum terima bisa angkat tangan, lambaikan tangan supaya petugas kami bisa menyampaikan. Oke, nanti pulang dari kebaktian ini tolong diisi lalu diserahkan kepada petugas-petugas kami. Ya, serahkan kepada petugas kami supaya kami bisa memfollow up Anda dalam waktu 2 hari. 2 kali 24 jam. Ya, oke, sekarang semua yang bangkit berdiri dalam hitungan ketiga kita akan sorakkan sambutan ala Mawar Sharon, welcome home. Setelah itu Anda kasih jabat tangan, ya, Anda kasih jabat tangan begini ya, please welcome, please datang ke CG kami menyambutmu. Siap? Ya, nanti welcome home-nya jangan sumbang ya, harus yang semangat, jangan welcome home gitu ya. Siap semua? Dalam hitungan ketiga seluruh jemaat GMS Surabaya Timur, kita mau sambut mereka yang duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan, berikan jabat tangan, please welcome. Yes, Anda boleh duduk kembali. Saya akan lanjutkan firman Tuhan. Oke, sampai mana tadi ya? Lebih daripada sekedar kebaktian, poin yang pertama adalah berikan dirimu dimuridkan secara pribadi. Joinlah dalam komunitas. Kalau Anda nggak melakukannya, satu titik Anda akan mengalami kejenuhan. Anda merasa khotbah-khotbah ini kok nggak memenuhi kebutuhan. Ternyata kebutuhan Anda adalah Anda perlu naik level dengan mengizinkan diri Anda dimuridkan secara pribadi. Lalu yang kedua adalah Anda perlu memuridkan orang lain. Katakan amin. Yang pertama dimuridkan, yang kedua adalah memuridkan. Kenapa ada orang Kristen yang jenuh di gereja? Yang frustasi di gereja? Aku udah datang kebaktian, tapi kok ngerasa kebutuhanku gak terpenuhi ya? Bahkan aku ini sudah mendengar banyak khotbah di YouTube, apalagi di zaman online sekarang saudara. Anda bisa download firman itu dari macam-macam hamba Tuhan. Dalam negeri maupun luar negeri, saudara. Tapi kok tetap nggak bisa memenuhi sebuah kebutuhan ya? Oh, ternyata ada di sebuah titik dalam hidup Anda itu tidak boleh terus menerima. Ternyata ada sebuah titik di mana Anda itu harus menyalurkan, katakan amin. Memang Anda ada sebuah titik di mana Anda perlu dimuridkan secara personal, bukan hanya kebaktian, rajin kebaktian. Anda perlu dimuridkan, join dalam CG. Tapi ada sebuah level, Anda perlu masuk dalam level berikutnya, yaitu memuridkan orang lain. Ada amin, saudara? Coba kita baca satu ayat, saudara.
Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20 ini ayat yang terkenal. Coba kita baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kata-kata jadikan semua bangsa muridku itu adalah dalam terjemahan bahasa aslinya itu lebih tepatnya itu begini loh. Lakukanlah pekerjaan memuridkan. Buat mereka jadi muridnya Yesus, tapi lakukanlah pekerjaan memuridkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak orang itu mengabaikan perintah amanat agung. Banyak orang gak tahu bahwa ini adalah perintah terpenting. Di sorga nanti, saudara, kita ini terima upah atau tidak, itu judgementnya dari ayat ini. Bapak Ibu, Anda perlu melakukan perintahnya Yesus Kristus di muka bumi. Perintahnya adalah go and make disciples. Lakukan pekerjaan memuridkan. Makanya saya bersyukur kalau ada di antara Anda sudah join pelayanan. Karena melayani itu adalah kehendak Tuhan, katakan amin. Jadi usher, jadi apa? Worship leader, jadi pemain musik, jadi kameramen, service production, jadi hospitality, gitu ya. Lalu jadi apapun itu kehendak Tuhan. Tapi tahukah saudara, itu bukan main job kita. Main job kita itu adalah amanat agung. Bukan berarti hari ini udah gak usah jadi espro, enggak, itu penting. Tapi itu bukan main job kita. Itu sama seperti gini loh, Anda di-hire untuk jadi juru masak, tapi tiap hari kerjanya Anda itu membantu majikan Anda berkebun. Bagus gak membantu majikan berkebun? Bagus, tapi bukan itu Anda di-hire. Anda di-hire untuk jadi juru masak. Katakan amin. Nah, kita ini memang Tuhan menghendaki kita melayani sesuai dengan talenta kita. Itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tapi ada satu amanat terpenting. Itu diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Itu penting loh saudara. Yesus ngomong, go and make disciples. Memuridkan. Saudara, kenapa kita ini perlu memuridkan? Perhatikan, ada orang-orang yang jenuh. Merasa lalu berpikir bahwa aku di gereja ini rasanya gak dapat makanan nih. Aku pindah gereja aja, bukan itu. Anda perlu beralih dari konsumen jadi distributor. Kalau dulunya Anda itu terima, sekarang Anda perlu menyalurkan. Katakan amin. Menyalurkan apa? Ini loh. Ini coba kita baca Matius 28 tadi, dikatakan begini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang apa? Telah kuperintahkan kepadamu. Menyalurkan apa? Ini loh, materi pemuridan kita. Itu bukan materi-materi yang nanti akan diberikan itu ya memang harus dibagikan. Tapi materi utama kita di dalam memuridkan itu adalah kebenaran yang sudah Anda hidupi. Kita ini disuruh ajar kepada orang segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Katakan amin. Jadi kalau Anda sudah pernah diajar Tuhan untuk ngampuni, ajari orang ngampuni. Katakan amin. Kalau Anda pernah diajar Tuhan untuk memberi, ajari mereka memberi. Kalau Anda pernah menghidupi yang namanya bersaat teduh, ajari orang saat teduh. Anda gak mungkin bisa ngajari orang saat teduh, tapi Anda sendiri gak pernah saat teduh. Bagaimana dulu Anda melawan dosa, kalau Anda pernah diajar menang terhadap dosa, menang terhadap cobaan, godaan, ajari itu kepada mereka. Kalau Anda diajar Tuhan untuk memberi perpuluhan, ajarkan itu kepada orang lain.
Intinya adalah Anda hanya bisa memuridkan ketika Anda menghidupi kebenaran terlebih dahulu. Kebenaran yang Anda hidupi itulah materinya. Katakan amin. Gampang nggak? Gampang kalau Anda hidupi. Masalahnya kalau kita nggak hidupinya, itu jadi sulit. Katakan amin. Tuhan nggak menuntut banyak-banyak kok. Ajarlah mereka segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Yang sudah kita hidupi. Jadi gak ada orang di sini, satupun orang yang sempurna termasuk saya. Tapi kita bisa memuridkan. Apa materi kita? Yaitu firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan amin. Firman ini teruskan kepada mereka. Apalagi firman yang sudah kita hidupi, Bapak Ibu. Nah, disinilah kalau Anda jadi penyalur, Anda akan bertumbuh 2 kali lipat. Bagi Anda yang jenuh, merasa gini-gini aja, solusinya bukan pindah gereja. Solusinya adalah inilah waktunya Anda beralih dari konsumer menjadi distributor. Ada amin. Sekali Anda mulai mengalirkan, firman Tuhan ngomong begini. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan muncul aliran-aliran air hidup. Amin. Itu namanya sumber air atau mata air dalam diri kita. Kapan mata air itu mengalir? Ketika keran itu dibuka. Keran itu apa maksudnya? Ketika Anda itu mulai connect dengan jiwa-jiwa dan Anda mulai bagi hidup kepada mereka, keran itu mengalir. Anda jadi apa? Jadi saluran. Tiba-tiba Anda gak sangka loh, ada orang tiba-tiba berbeban berat, tiba-tiba curhat sama Anda, lalu Anda itu bisa ngomong sesuatu yang Anda sendiri merinding. Pernah gak merasa begini? Loh, kok aku bisa ngomong begini ya? Kok aku bisa kasih nasihat begini ya? Aku loh gak persiapan. Itu adalah aliran hikmat Roh Kudus yang mengalir melalui hidup Anda. Ketika Anda memutuskan jadi distributor, jadi penyalur, Anda jadi aliran sorgawi. Katakan amin. Di situ, kalau orang yang terima aliran itu diberkati, apalagi Anda. Katakan amin. Anda juga akan makin bertumbuh. Jadi solusinya bukan mendapatkan makanan lebih, jajan kemana-mana, ya, menumpuk khotbah-khotbah di YouTube, bukan itu solusinya ternyata bagi beberapa orang yang sudah jenuh. Solusinya adalah Anda harus beralih, jadilah pemimpin, jadilah orang-orang yang memuridkan, jadilah pemenang jiwa. Katakan amin. Detik itu Anda akan diperkaya sama Tuhan. Tapi kalau Anda sudah jadinya laut mati, gak ada kehidupan. Kenapa laut mati itu jadi mati? Apapun yang gak ada benda bisa hidup di situ, karena mati. Dia nggak menyalurkan. Tapi kalau Anda mulai menyalurkan, rohani Anda jadi hidup, nggak jadi mati. Amin, saudara. Pertama, berikan dirimu dimuridkan. Pulang dari tempat ini langsung sign up CG. Dan yang kedua, bertumbuhlah sampai di titik Anda jadi pemimpin atau menjadi seseorang yang memuridkan orang lain. Lihat, saudara, Anda akan mengalami pertumbuhan hingga menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Tutup Alkitab kita datang di hadapan.